CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Saya Jalina Sari dari SMP Kristen Philadelphia. Saya Heriati Hasmi dari UPT SPF SD Negeri Pampang. Dan saya sendiri Eka Nur Mutmainah dari UPT SPF SD Impres Pampang 2 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Eka. Ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa hal. Tapi sebelum itu saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Di mana pada tahap coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Iya, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, jadi kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, baik Ibu Eka, demikian dulu ya praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Eka? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan Bu atau diceritakan sama saya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya kita gak mengisi banyak waktu, Bu, ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih yang Ibu mau sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah. Di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, yang berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu, Bu? Iya, betul Ibu, kurang bervariatif baik itu medianya maupun model pembelajaran yang masih sama seperti yang dulu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja.
tapi ada media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan yang bervariasi atau metodenya yang bervariasi. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah. Sekarang ini berada di level berapa Bu? Sepertinya di sekolah kami masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga untuk ke level yang lebih tinggi mungkin agak sulit. Seperti itu Bu. Oke, di level 5 ya. Di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Saya harap sih dan mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan kan guru senior. Mungkin dari level 5 ke 7 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya sih Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, secara bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah dan teman-teman nyaman begitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biayanya juga harus karena harus mencari narasumber yang berkompeten. Untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan guru adalah kegiatan mentoring Bu. Oke, jadi mentoring Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Bu atau bagaimana? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli di dalam bidang IT dan menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide atau juga nanti saya minta bantuan dari Pak Alam. Oke, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya Ibu. Kira-kira kapan Bu mau merealisasikan mentoringnya ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan lakukan. Kita akan coba koordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Masya Allah bagus sekali Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada waktu kita ingin ceritakan langsung
hubungi saya saja Bu ya. Semua kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan Bu. Oke, begitu saja Bu. Iya, jadi mungkin kita akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Ibu Linda. Iya, Ibu Eka kan tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Eti. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, betul Ibu Eka. Menurut pemahaman saya, penelitian saya juga tadi, proses coaching dengan Ibu Eti sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Eka sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eti, sehingga Ibu Eti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu barusan lakukan tadi? Ya baik, kompetensi yang ingin saya lakukan Bu, dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Her. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Eka bagaimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah baik juga Bu Her. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu sama kita. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Terus pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Selanjutnya yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Eka. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Her. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Her sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Linda mau sampaikan atau ceritakan sesuatu? Iya betul Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Her. Oke, tapi sepertinya kita mengisi waktu ya Ibu. Mungkin cukup 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu Her, terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Ibu Her.
penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja, misalnya ceramah, dan ceramah lagi. Padahal kan zaman sekarang perkembangan teknologi semakin canggih dan semua menunjang proses pembelajaran Ibu Her. Cuman kebanyakan guru-guru senior di sekolah saya tetap saja kekeh menggunakan metode konvensionalnya, sehingga pembelajaran yang terjadi menurut saya kurang bervariatif, Ibu Her. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Linda ini adalah pembelajaran dari rekan-rekannya ya. Iya. Mereka kurang bervariatif begitu boleh? Iya betul, Ibu Her, kurang kreatif. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini, Ibu, saya berharap mendapatkan adanya perubahan khususnya di sekolah saya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Ibu Linda harapannya itu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Linda inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode dengan menggunakan media atau model pembelajaran yang bervariatif, Ibu. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran kuisis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat presentasi PowerPoint saja, Ibu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu, kira-kira sekarang di sekolah Ibu Linda sudah pada level berapa? Kalau saya perhatikan, Ibu, sepertinya masih di level yang menurut saya masih rendah, yaitu di level 5. Karena di sekolah lebih banyak guru-guru senior yang kalau untuk level lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Ibu. Jadi mungkin saat ini seperti yang saya katakan tadi, Ibu, masih di level 5. Oke, di level 5 ya. Kira-kira Ibu Linda ingin meningkatkan ke level berapa? Kalau bisa, Ibu, saya berharap bisa ditingkatkan sampai level 7 ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, Ibu, mengingat guru-guru di sekolah saya merupakan guru-guru senior yang istilahnya sedikit lagi pensiun. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya. Sekarang kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan Ibu Linda? Iya, begini Bu Her, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring saja dulu, Ibu, atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dan bergantian seperti itu, Ibu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring dan pendampingannya. Kira-kira selain itu strategi yang mungkin akan diterapkan apa? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih interaktif. Baik, berarti Bu Linda ini merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan pelatihan workshop ya. Untuk sekarang ini lebih nyaman mana yang akan direalisasikan selanjutnya? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga dan tidak sebentar. Kemudian juga harus mencari narasumber yang mungkin membutuhkan biaya tambahan, Ibu. Oke, mentoring ya, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Linda memerlukan dukungan dari siapa saja? Sebenarnya mungkin minta bantuan teman-teman guru yang ada di sekolah,
atau melibatkan guru yang ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah ada ide begini juga Ibu, minta bantuan kepada di sekolah saya ada Pak ya ada sih Bu, sebenarnya mungkin bisa minta bantuan ke teman-teman guru yang ada di sekolah atau melibatkan guru yang memiliki keahlian dalam bidang IT. Oke, berarti Bu Linda akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Linda? Iya Ibu Her, insya Allah secepatnya Ibu, mungkin minggu depan. Oke, bagus sekali Bu Linda. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang rencana saya ke depannya Ibu, sehingga terjadi perubahan di sekolah saya, khususnya pemberian materi pembelajaran yang tidak konvensional lagi. Oke, alhamdulillah Bu Lin sudah dapat gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu kabar-kabar selanjutnya ya Bu Linda. Iya Ibu Her, terima kasih banyak Ibu Her sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu Linda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Eka. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pas observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching saya tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, jadi menurut saya sebagai observer hari ini, Ibu itu sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan juga saya sudah mengamati bahwa Ibu telah melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan Ibu yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik untuk kedepannya. Iya, nah itu Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Her. Demikian observasi kita hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Her. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Linda. Pertama-tama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Linda adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, pada coaching kali ini Bu, saya ingin kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi ini? Iya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu Her. Oke. Kemudian terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu ada dalam proses coaching ini?
Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Baik, Ibu Lin, demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Linda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Dengar-dengar Ibu Eka ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Iya Bu, betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, baik. Tapi sepertinya kita tidak lama ya Ibu. Mungkin 15 menit sampai 20 menit untuk kita mengobrol-ngobrol. Berarti apa yang mau disampaikan ini Bu? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke Ibu Eka, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu Eka ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu Eka yang tidak bervariatif, begitu ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, masih ya model-model begitu saja Bu. Oh iya, kira-kira dari percakapan kita hari ini Ibu Eka, apa yang Ibu Eka ingin dapatkan? Oke, jadi saya harapkan adanya perubahan Bu ya, dari apa yang permasalahan saya hadapi. Oke. Saya ingin, maaf Bu, saya Iya. ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode atau model serta media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau PowerPoint Bu. Jadi sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Iya betul sekali Ibu Eka, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi, model atau media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Oke, kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa dari jika kondisi idealnya di level 10? Ya, jadi sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior Bu Lin, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang Ibu bisa tingkatkan supaya terjadi perubahan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu, mengingatkan guru-gurunya kebanyakan kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang Ibu bisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring ya Bu. Nah, untuk mentoring ini kira-kira selain itu ada tidak strategi yang baru yang Ibu bisa terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti Bu konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, konsultasi dengan kegiatan workshop Bu, seperti itu, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru.
khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Ibu Eka ingin membuat rencana tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Oke, nah dari ketiganya ini kira-kira Bu Eka untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan, kira-kira yang mana Ibu? Ya sepertinya yang mentoring Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Bu, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten tentunya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Iya betul Ibu, berarti Ibu lebih nyaman mentoring ya. Nah kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya untuk yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan begitu dengan guru yang memang dia ahli di bidang IT Bu. Oke baik, berarti Ibu Eka ingin melakukan mentoring ini dengan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Kira-kira kapan Ibu bisa terrealisasikan ini rencananya? Insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan, berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu Bu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke, betul sekali Ibu. Kira-kira Ibu Eka dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Eka dapatkan? Nah dari percakapan kita hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara yaitu kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah Bu, yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Oke, alhamdulillah Ibu Eka sudah ada gambarannya untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu Ibu Eka kabar-kabar selanjutnya setelah melakukan mentoring di sekolah. Saya ingin mendengar cerita Ibu lagi tentang rencana-rencananya. Semoga Ibu bisa melakukan semuanya dengan berkolaborasi dengan teman yang ada di sekolah Ibu ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya sama-sama Ibu Eka, jangan sungkan-sungkan kalau mau bercerita. Oke Ibu Eka, kalau begitu sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Assalamualaikum Bu Lin. Waalaikumsalam Ibu Her. Baik Bu Lin, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ya. Ibu Eka. Nah sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya baik Ibu Her, di coaching kali ini saya berusaha untuk melakukan coaching dengan menggunakan metode alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi yang diinginkan. Oke Bu Lin, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi dengan Ibu Eka sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Eka juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eka sehingga menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik Ibu Her, berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses coaching itu sendiri dengan menggunakan alur tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Waalaikumsalam.